back in the classroom, but after months of remote learning, many have fallen behind. And to make matters worse, thousands. Coronavirus was declared a pandemic, and many students continue to learn where poverty competes for the attention in many households. It's something Dr. Nikolai Vitti of the across the United States are more than 5 months behind in math and more than 4 months behind in reading. The COVID-19 pandemic is not over yet. Students still have to follow the policies of the government to carry out distance learning or online school. One of the things that are feared if learning at home lasts for a long time. It can lead to learning loss or reduced knowledge and skill academically. And because of the learning loss, teachers have an obligation to help students in improving their learning system. One of which is the school that is the driver in overcoming this learning loss is 9 Surakarta Junior High School. Teachers at Surakarta 9 Junior High School, they use the paradigma and differentiation system to improve the students' academics and ability. Banati Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Anggraini Wulan Prasasti, guru SMP Negeri 9 Surakarta, mengajar mapel IPA. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 9 Surakarta. Selama masa pandemi kemarin memang kita merasakan langsung learning loss. Jadi anak mengalami kemunduran secara akademis, baik pengetahuannya maupun keterampilannya. Jadi anak-anak itu seakan tidak dapat apa-apa gitu loh selama pembelajaran hampir sekitar 2 tahun ya. Itu anak-anak pengetahuannya paling hanya sekian persen karena memang kondisi saat itu pandemi. Jadi mengalami kemunduran secara akademis. Untuk awal masuk setelah pandemi kan kita sudah mulai percobaan masuk kan mulai dari 50%, kemudian sampai sekarang sudah masuk 100%. Itu pasti sangat terasa pas di awal-awal masuk. Jadi anak-anak yang biasanya kita anaknya aktif, kemudian terlibat dalam pembelajaran, ketika setelah pandemi mereka masuk, mereka di kelas tuh sempat bingung, blank, harus ngapain, ditanya juga diem aja, terus diberi pertanyaan pemancing juga nggak merespon. Jadi kita pinter-pinternya guru harus menyesuaikan gitu, dan anak-anak juga harus diminta untuk segera menyesuaikan diri dengan PTM atau pembelajaran tatap muka. Ya, setelah pandemi itu terasa banget perbedaannya seperti apa. Jadi untuk mengatasi learning loss itu banyak hal yang bisa saya lakukan. Misalkan yang pertama, metode pembelajaran yang saya pakai tadi adalah to stay, to stray, yaitu ada anak yang untuk kajian literasi jaga di stand-nya, kemudian ada kelompok lain yang datang untuk menggali informasi apa yang disajikan di kelompok 1 misalkan. Kemudian kelompok 2 menyajikan materi yang berbeda, sehingga nanti berputar masing-masing mencari informasi dari masing-masing kelompok. Kemudian yang kedua, kita melakukan pembelajaran di luar kelas. Pokoknya apa yang kita lakukan itu bagaimana caranya anak supaya senang dulu yang pertama mengikuti pembelajaran. Pembelajaran di luar kelas itu kan biasanya anak-anak sangat antusias sekali. Kemarin pas materi klasifikasi itu kita langsung terjun untuk mengamati tanaman yang ada di lingkungan sekolah, pemberian tata nama ilmiah. Jadi anak-anak dengan perasaan senang dia akan memahami materi lebih cepat. Kemudian memakai metode mix and match, kemudian fashion show, kemudian tebak kata. Banyak mas yang bisa saya lakukan, yang sudah saya lakukan untuk mengatasi kejenuhan anak-anak selama pandemi sehingga menyebabkan learning loss tadi. Kebetulan di SMP 9 kan tahun 2021 kita mulai ikut program sekolah penggerak, di mana yang ikut itu adalah seluruh kelas 7. Kita juga harus menyesuaikan dengan kurikulum baru, cara mengajar yang baru, dan kita saat ini sedang fokus dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Saya membagi kelas saya menjadi berkelompok menurut minat mereka. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kita mengajar sesuai dengan minat
students-nya, dengan minat siswanya. Oh, saya lebih senang belajar melalui gambar, saya lebih senang belajar melalui gerakan, saya lebih senang belajar melalui audio. Jadinya kita kelompokkan mereka, kemudian kita kasih jenis materi yang berbeda, tapi isinya sama sebenarnya. Tapi mereka bisa menyesuaikan, oh karena saya senang gambar ya saya lebih cepat nangkep kalau lewat gambar. Kemudian, loh itu berdasarkan apa? Kok bisa guru mengkategorikan siswa ini suka audio, suka visual, dan kinestetik? Sebelumnya sekolah kita sudah mengadakan tes diagnostik dengan lembaga psikologi, jadi anak-anak dites, mereka dilihat kecenderungannya seperti apa. Nah, di situ guru setiap kelas bisa tahu, oh di kelas ini anak-anak yang suka audiovisual siapa, yang suka visual, yang suka kinestetik. Kita paling ngejarnya lewat itu sih, karena kegiatannya banyak, tidak cuma ceramah saja satu arah, tapi kita juga melibatkan siswa untuk berkreasi, untuk ikut terlibat dalam diskusi dan seterusnya. Yang jelas di sini pembelajaran yang saya lakukan itu yang pertama saya tetap memegang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Kita memfasilitasi gaya belajar anak. Yang auditori kita sajikan materi sesuai auditori pendengaran agar anak-anak lebih memahami materi. Kemudian yang visual kita sajikan PPT misalkan. Kemudian yang kinestetik kita sajikan pojok-pojok literasi untuk mereka bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Itu pembelajaran yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan. Kita memakai metode pembelajaran berdiferensiasi. Dari kesiapan belajar, dari gaya belajar itu kita berikan semua.